Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita lanjutkan lagi tentang materi aturan perkawinan. Di season sebelumnya telah disampaikan bahwa yang namanya perkawinan untuk seorang pegawai adalah sesuatu yang sangat penting dan mutlak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa demikian? Karena perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan secara administrasi karena akan berkaitan dengan tunjangan, gaji, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini kita sampaikan tentang apa sih yang dimaksud dengan laporan perkawinan. Laporan perkawinan di sini adalah sebuah proses ya, di mana ketika seseorang pegawai negeri sipil terutama melaksanakan perkawinan wajib melaporkan kepada pejabat secara hierarki selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal perkawinan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinan kembali. Ini maksudnya adalah setiap kita setelah melaksanakan perkawinan ini diperlukan ya untuk memberikan laporan 1 tahun selambat-lambatnya. Nah, ini apa saja yang dilampirkan? Yang pertama ada salinan surat nikah ya atau akte perkawinan. Yang kedua ada pas foto ya suami istri ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. Nah, ini akan kemana? Nanti akan setelah ini dilaporkan biasanya akan terbit karis atau karsu ya, kartu istri atau kartu suami. Nah, selain perkawinan, ini tentang perceraian ya. Nah, perceraian, PNS melakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat. Nah, maksudnya di sini kalau PNS-nya atau seorang pegawainya yang menggugat, nah, ini tapi harus memperoleh izin dari pejabat di atasnya. Ya. Sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, maksudnya ini yang digugat cerainya oleh pihak bukan PNS atau istrinya atau suaminya yang bukan PNS. Nah, ini harus juga cukup mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan atau atasan dari pegawai tersebut. Nah, di sini kita jelaskan juga PNS dapat melakukan perceraian bila ada salah satu atau lebih ya, alasan sebagai berikut. Ya, di sini maksudnya seorang pegawai negeri sipil ini ya boleh ya melakukan perceraian apabila ya salah satu pihak berzina ya atau berselingkuh zaman sekarang ya. Yang kedua, salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi ya. Ini juga salah satu syarat ya bisa terjadinya perceraian. Yang ketiga, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin ya. Ini baik pihak suami maupun pihak istri ya. Nah, nanti baik tergantung nanti siapa yang akan menggugat. Yang keempat, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun ya atau lebih. Yang keenam, salah satu pihak melakukan kejaman atau penganiayaan. Kalau zaman sekarang itu ADRT ya. Jadi PNS bisa mengajukan perceraian apabila terjadi KDRT ya. Yang keenam, antara suami terjadi perselisihan ya, yang terus menerus dan tidak rukun kembali. Biasanya suka ada cekcok tapi terus menerus tanpa ada jalan tengah ya, ini juga menjadi salah satu syarat terjadinya perceraian. Nah, ini sudah ya. Kita lanjutkan. Permintaan izin perceraian ditolak apabila ya 1. bertentangan dengan agama dan peraturan agama yang dianut.
Nah, apabila kita mengajukan perceraian, tapi proses perceraiannya tidak bertentangan dengan agama ya, dan kepercayaan, ini tidak boleh ya. Jadi nanti izinnya, suratnya tidak bisa keluar ya. Yang selanjutnya, tidak ada alasan sebagai tercantum dalam angka 2 di atas ya. Jadi yang ketiga, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi perceraian itu tidak boleh dilaksanakan apabila bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti syarat-syarat yang tadi disampaikan di atas. Selanjutnya, alasan perceraian dikemukakan bertentangan dengan akal sehat ya. Misalkan ujuk-ujuk aja minta cerai yang nggak jelas gitu ya. Ini surat izinnya mungkin nanti dari atasan tidak bisa gitu ya. Jadi untuk pegawai itu tetap harus minta izin, dan atasan itu akan melihat aturan-aturan ya, atau misalkan yang tadi disebutkan di atas ya, perceraian itu bisa berlangsung. Permintaan izin perceraian diberikan apabila ya tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya, alasannya tercantum dalam angka 2 di atas ya. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sama ya dengan yang tadi. Nah, selanjutnya setelah terjadi perceraian ya, di sini akan terlihat ya, karena memang kaitannya dengan masalah gaji ya. Nah, dari gaji itu ya akan terjadi dibagi 3 ya. Jadi gaji seorang pegawai apabila terjadi perceraian itu akan dibagi 3 ya, sepertiganya untuk pegawai yang bersangkutan, sepertiganya untuk bekas istri atau bekas suami ya, yang menjadi tanggungan, sepertiganya untuk anak yang diterima kepada bekas istri, ataupun walaupun ikut dengan kita pegawainya, tetap nanti masuknya juga akan seperti sepertiga ya. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gajinya dibagi 2. Jadi kalau tidak menghasilkan anak, itu separuh untuk pegawai yang bersangkutan, dan yang separuhnya lagi untuk istri ya. Nah, ini terlihat ya, apabila anak mengikuti PNS pria, maka pejabat gaji ditetapkan sebagai berikut: sepertiga untuk gaji PNS, sepertiga untuk bekas istri atau bekas suami, sepertiga gaji untuk anaknya yang terima PNS. Jadi kalau misalkan nanti anaknya mengikuti pegawai tersebut ya, atau PNS tersebut ya, nanti sepertiga tambah sepertiga berarti 2/3 itu untuk si pegawai dan anaknya ya, dan sepertiganya lagi untuk bekas istri atau bekas suami dari pegawai tersebut. Apabila sebagai anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istri, maka seperti gaji yang hak jadi bagi menjadi jumlah anak. Nah, nanti istilahnya kalau misalkan terjadi pembagian ya, anaknya kalau 2 ya, berarti nanti yang dari sepertiga itu dibagi 2 lagi, jadi 1/6. Yang anak pertama misalkan 1/6 untuk anak kedua, nanti digabungkan dengan sepertiga dari PNS tersebut atau sepertiga bekas istri atau bekas suami, yang nanti tergantung berapa jumlahnya ya, jumlah anaknya itu dibagi ya, sepertiga itu dibagi, nanti dimasukkan ke kemana anak itu mengikutinya ya. Mungkin untuk season ini dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di season berikutnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, nanti kita bisa didiskusikan dalam waktu dan tempat yang secara langsung dalam pertemuan pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.